Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dimas Prakoso, masih di Ruang Integrasi. Oke semua, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana melakukan riset analisis isi kuantitatif. Dan ini merupakan salah satu riset yang digunakan di dunia komunikasi untuk melakukan apa? Melakukan sebuah proses analisis atas konten-konten informasi. Nah, kali ini masih sama seperti seri sebelumnya tentang survei. Kalau pada saat survei kemarin saya mengajak teman-teman semua untuk kita belajar atau kita mencoba untuk membuat kuesioner. Nah, kali ini kita masih akan sama, yakni masih akan membuat sebuah instrumen penelitian. Instrumen penelitian apa? Instrumen penelitian analisis isi kuantitatif. Dan nanti saya juga akan memasukkan di dalamnya, di bagian akhir dari video ini tentunya kita akan belajar tentang netnografi, bagaimana cara untuk membuat instrumen riset netnografi. Tapi untuk sementara kita akan bikin dulu instrumen riset untuk analisis isi kuantitatif. Nah, bicara tentang analisis isi kuantitatif nih teman-teman, instrumen-instrumen riset dalam analisis isi kuantitatif secara umum itu hampir sama dengan survei. Proses penurunannya mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, itu hampir sama seperti pada saat kita bicara di survei kemarin. Pada saat di analisis isi kuantitatif ini kita akan mulai untuk membuat dari definisi operasional terlebih dahulu. Nah, definisi operasional ini apa sih? Definisi operasional ini adalah pedoman awal bagi para peneliti analisis isi kuantitatif untuk membuat pengkategorian. Pengkategorian atas apa? Pengkategorian atas poin-poin apa saja yang akan kita teliti di situ. Nah, di definisi operasional itu dia bisa diturunkan dari kerangka pemikirannya. Nah, terus apa yang kemudian dilakukan setelah selesai melakukan pengkategorisasian ini? Setelah teman-teman semua melakukan pengkategorisasian ini, maka langkah berikutnya adalah teman-teman bisa menurunkan ke unit analisis. Unit analisis ini maksudnya adalah kategori-kategori yang tadi sudah muncul, ini kemudian dijabarkan menjadi unit-unit tertentu. Nah, kategori-kategorinya misal nih teman-teman ingin melihat tentang bagaimana sih pemberitaan terkait dengan UKM. Nah, maka di situ teman-teman bisa melakukan kategori-kategori seperti UKM di bidang apa contohnya. Teman-teman bisa mulai dari bidang wisata kah, produksi makanan, produksi peralatan rumah tangga, atau seperti apa. Nah, ini kemudian teman-teman bagi lagi menjadi unit-unitnya. Misal teman-teman pengen dapat secara spesifik barangnya apa aja sih yang dimunculkan. Nah, barang ini bisa langsung dimasukkan, misal produksi peralatan rumah tangga. Ini apakah berbasis logam kah, berbasis kayu, atau seperti apa. Itu muncul menjadi sebuah unit-unit tersendiri, dan unit inilah nanti yang akan teman-teman gunakan atau yang akan teman-teman lihat pada konten, pada objek penelitian teman-teman. Jadi misal teman-teman melihat objek penelitiannya adalah pemberitaan media lokal misalkan, atau pemberitaan media digital. Nah, teman-teman bisa melihat kira-kira ada nggak penyebutan objek-objek tersebut, benda-bendanya tuh ada nggak? Nah, itu nanti ada di unit analisisnya ini. Dan dari unit analisis ini, apakah hanya akan selesai di situ? Tentu aja enggak, karena unit analisis ini nanti akan teman-teman turunkan menjadi coding sheet. Coding sheet ini adalah lembar untuk teman-teman mengkode. Proses pengkodeannya seperti apa? Teman-teman nonton tayangannya atau membaca beritanya, dan teman-teman nanti akan memasukkan, teman-teman akan mengisi tabel-tabel yang ada di coding sheet tersebut. Nah, hasilnya keseluruhan isian dari coding sheet inilah yang nanti sama teman-teman akan olah, akan kumpulkan, dan akan dihitung menggunakan bantuan software perhitungan, salah satunya seperti SPSS. Teman-teman bisa menggunakan SPSS untuk membantu proses penghitungannya. Dan terus untuk pengujiannya seperti apa? Pengujiannya kalau untuk analisis isi, teman-teman bisa menggunakan uji reliabilitas dengan misal menggunakan kurva normalitas atau uji normalitas. Itu nanti akan ada toolsnya
di SPSS tersebut. Itu bisa teman-teman gunakan. Itu kalau teman-teman pakai yang deskriptif ya. Masing-masing nanti akan ada cara pengujiannya sendiri-sendiri, dan tentunya akan ada standar nilainya berapa. Jadi apakah standar nilainya itu sudah mencukupi atau di atas atau di bawah. Kalau di atas berarti sudah aman, berarti sudah cukup reliable, sudah cukup valid. Tapi kalau masih di bawah, maka teman-teman harus mereview ulang apakah ini bisa dimasukkan atau tidak, apakah ini penting untuk dimasukkan atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba masuk ke netnografi. Sebenarnya kita balik dulu ke pendefinisian dari netnografi. Netnografi itu kan penggabungan antara internet dan etnografi atau penelitian etnografi secara digital. Ini bisa dilakukan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Untuk secara kualitatif, teman-teman bisa masuk ke dalamnya dan teman-teman membaca satu persatu interaktivitas yang ada di dalamnya. Sedangkan secara kuantitatif, teman-teman akan berbicara tentang, misal kalau kita melihat komen di salah satu unggahan gitu ya, dari salah satu akun yang itu memiliki pengaruh yang cukup besar atau memiliki influence yang cukup besar, teman-teman bisa mulai dengan mempelajari per hari itu sekitar berapa sih pertumbuhan komennya. Itu teman-teman lakukan sendiri. Teman-teman bisa menggunakan bantuan software perhitungan, ataupun teman-teman juga bisa untuk mencoba melakukan mapping sendiri seperti itu. Terus dari isi komentar-komentarnya pun teman-teman bisa melihat gitu, melihat seperti apa. Jadi teman-teman bisa baca. Tapi sebelum teman-teman baca, teman-teman bisa membuat kategori-kategori. Kategorinya diturunkan seperti apa, hampir sama seperti di analisis isi. Jadi teman-teman bikin kategori-kategori itu. Nah, tujuannya berikutnya adalah teman-teman membuktikan apakah kategori-kategori tersebut ada nggak dari yang disampaikan oleh warganet. Kalau ada, teman-teman bisa nulis ada gitu kan. Jadi hanya untuk memberikan gambaran berapa banyak yang memiliki pemikiran seperti itu. Nah, terus kalau misalkan nggak ada gimana? Kalau misalkan nggak ada, maka tugas teman-teman berikutnya adalah menambahkan sebagai kategori baru. Itu bisa dilakukan gitu. Nah, itu tadi adalah terkait dengan instrumen-instrumen penelitian, dan semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dimas Prakoso dan dadah.